Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar Finansial. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel ini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AIPP, WMI, WPPE. Dan di video kali ini, sebenarnya ini ada yang paling musim saham yang bisa dibilang paling horor dari semua yang dibahas sebelumnya. Jadi kan sebelumnya udah ngebahas Santa Claus Rally, lalu sudah membahas window dressing, lalu sudah membahas January Effect, dan sudah membahas Halloween Effect. Dari keempat ini hampir semua itu yang artinya penguatan pasar saham atau masanya bullish. Nah, kalau sell in May and go away ini adalah masanya di mana justru pasar saham cenderung bearish atau cenderung turun. Penyebabnya kenapa? Memang ini pun agak sedikit misterius ya. Setiap musim panas, jadi musim panas itu biasanya startnya di bulan Juni, itu tuh orang cenderung menjual saham-saham mereka. Itu terjadi di luar negeri ya teman-teman. Kan kalau di kita yang nggak kenal musim panas semi dingin dan gugur ya, di kita cuma ada musim hujan sama musim kemarau. Nah di kita juga kan musim kemarau tuh sekitar bulan itu tuh ya, bulan Mei sampai sekitar Agustus lah. Nah itu cenderung turun juga. Jadi emang ada fenomena unik di sini. Dan kebanyakan orang nih karena sepi ini istilahnya sepi transaksi biasanya di tengah tahun tuh. Rata-rata orang tuh transaksi di akhir tahun dan di awal tahun. Jadi istilahnya di kuarter 1 dan kuarter 4. Nah, di kuarter 2 dan 3 ini biasanya orang agak sedikit sepi transaksi. Makanya biasanya ada beberapa sekuritas yang mengadakan lomba nih di kuarter 2, kuarter 3 ini. Karena mereka nih cenderung untuk memboosting atau istilahnya menaikkan nilai transaksi. Sehingga nantinya volume akan terangkat, sehingga harga akan terangkat. Cenderung seperti itu. Karena ada fenomena si sell in May and go away ini. Jadi emang apa ya, uniknya memang seperti itu. Nggak tahu kenapa orang tuh cenderung sepi aja gitu, sepi-sepi aja. Untuk investor rata-rata pada pasif di bulan-bulan tersebut, tapi untuk trader memang tetap ini ya, lanjut biasanya di situ ya. Dan menarik sih ini sebenarnya fenomena unik yang bisa dibilang tidak terjelaskan secara jelas banget, tapi terjadi aja gitu. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia sebenarnya sell in May and go away ini bisa dibilang chance-nya 50-50. Kenapa? Karena dari 10 tahun terakhir, bulan Mei itu 6 kali turun, tapi 4 kali naik. Jadi nggak selalu pasti turun ya teman-teman. Kalau di Amerika ini emang kecenderungan itu lebih banyak turunnya daripada naiknya. Di kita sebenarnya lebih banyak turunnya ketimbang naiknya. Cuma perbandingannya masih 6-4 gitu. Jadi masih deket-deket lah. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk di area Mei ini. Jangan sampai kita karena takut turun nih, terus cenderung kita malah ngejual saham-saham kita. Nah malah beneran turun biasanya. Kenapa? Karena kan otomatis volume perdagangan gitu gini teman-teman. Kalau kita beli, kecenderungan banyak orang yang beli, itu harga saham itu akan cenderung naik. Kalau kebanyakan orang jual, itu akan cenderung turun. Jadi ya sell in May and go away ini biasanya makin orang takut dengan bulan Mei ini dan benar-benar ngejual saham mereka, dan efeknya akan beneran terjadi. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi jangan takut ya, kalau emang investasi kita harus disiplin ya. Jadi emang jangan karena musim-musimnya gini ya. Kemarin kan udah cerita, ada musim naiknya, memang ada musim turunnya. Ya namanya investasi kan kayak gitu. Investasi itu selalu mempunyai risiko. Nggak mungkin investasi untung terus, dan nggak mungkin investasi itu rugi terus. Gitu sih teman-teman. Nah, salah satunya materi investasi ini kita pelajari juga di sertifikasi AWP yang akan diadakan minggu ini, tanggal 8 Januari 2022. Jadi
Jempol ke atas jika kalian suka video ini, jempol ke bawah jika kalian tidak suka. Share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel ini biar kita makin semangat nih untuk ngebuat konten edukatif seputar keuangan. Dan juga quotes dari kami, tidak penting seberapa besar atau kecil pendapatan kalian, yang paling penting adalah bagaimana cara kalian mengelola keuangan, karena itu yang akan menentukan masa depan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, pamit mewakili Razakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.